Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Beberapa waktu kemudian, Varuna melaporkan korban di pihak mereka ada 3.000 tewas, 20.000 terluka, dan mereka telah menangkap 10.000 prajurit. Serei berkata, kerja bagus Wakil Komandan Varuna. Varuna berkata, tolong berikan yang mulia seluruh pujian dan penghargaan karena telah berhasil meraih kemenangan. Dan Nahen berkata, akan kulakukan persis seperti yang dia minta. Nahen berkata, kalau hari ini Serei benar-benar terlihat seperti seorang Demon King. Tapi Serei berkata, dirinya hanya melakukan apa yang disarankan guru. Nahen berkata, dia sudah menjadi seseorang yang sangat bisa diandalkan dan sebagai gurunya, dirinya merasa sangat bangga dengan pertumbuhannya. Siri yang senang bertanya apakah dirinya sudah bisa diandalkan guru, dan Nahen berkata tentu saja, dia adalah kebanggaannya sekaligus satu-satunya muridnya. Serei menanyakan kalau begitu apakah dirinya sudah menjadi lebih dewasa, dan Nahen berkata mungkin sedikit, dan Serei berkata syukurlah. Bahen berpikir di matanya Serei masih terlihat seperti anak kecil, tapi anak-anak memang selalu ingin tumbuh lebih cepat dan dewasa. Nah menanyakan apakah dia tidak lelah setelah menghabiskan banyak mana, tapi Serei berkata jika dirinya masih belum membereskan semuanya. Akan tetapi ketika melihat wajah Serei, Nahen berpikir ini pasti cuma berhayal. Mungkin saja dirinya terlalu stres belakangan ini. Nahen berkata dirinya akan membereskan masalah sisanya, tapi Serei berkata dirinya ingin beristirahat di pangkuan guru. Dan Nahen yang terkejut bertanya apa maksudnya. Serei berkata dirinya lebih suka duduk di pangkuannya, tapi akhir-akhir ini guru tidak mengizinkannya lagi. Dan Nahen berkata, bukankah katanya dia sudah dewasa? Selain itu juga sebagai seorang Demon King, dia perlu menjaga martabatnya di hadapan orang lain. Tapi Serei berkata kalau begitu seharusnya tidak masalah kalau hanya ada mereka berdua. Serei berkata dirinya hanya merasa akan lebih baik kalau bisa duduk di pangkuan guru, dan Nahen berpikir sepertinya dia memang masih anak-anak yang belum cukup dimanja. Nahen berkata, baiklah, untuk kali ini dia boleh duduk di pangkuannya karena sudah bekerja keras, dan Serei jelas saja sangat senang karena akhirnya bisa duduk di pangkuannya guru. Serei menanyakan apakah guru juga bisa mengelus kepalanya juga, dan Nahen kemudian mengelus kepalanya Serei seperti yang dia inginkan. Nahen berpikir, lagi pula dia masih tidur dengan bonekanya. Dan dia cuma gadis kecil yang suka makan puding dan kue. Jadi mungkin saja dirinya yang mulai berubah. Nahen berkata, kedepannya Serei harus mempertahankan harga dirinya di depan semua orang, tapi dia bisa bersikap manja padanya karena dirinya adalah gurunya. Serei yang senang mendengarnya berkata, dirinya mengerti. Tapi dalam pikirannya Serei berkata, sudah kuduga, dirinya tidak akan bisa melepaskan guru. Sekarang kita berpindah ke lantai atas, yaitu Fifth Clifa, di mana penguasa wilayah itu menanyakan kenapa Abaddon datang kemari. Abaddon melaporkan jika Belial telah dikalahkan. Dan Titan neraka yaitu Golab berkata, bukankah Belial sedang berada di lantai 67, jadi bagaimana bisa dia kalah? Abaddon berkata dia dibunuh oleh satu-satunya anak Seir von Devata, tapi Golab yang tidak percaya bertanya, bagaimana bisa dia dikalahkan bocah SMP? Golab berkata, menurutnya seseorang sekelas dia tidak mungkin dikalahkan oleh Demon King peringkat rendah. Bahkan, meskipun dia keturunan Devata, tapi dia masih di bawah umur. Abaddon berkata dirinya juga hampir tidak percaya. Tapi yang lebih penting, mereka menemukan jejak demonic beast Leviathan di tempat kejadian. Golab yang terkejut berkata, omong kosong apa yang baru saja dia katakan. Dan Abaddon berkata, sepertinya penguasa kerajaan Inverted turut terlibat semua ini. Golab berkata, kenapa dia ada di sana? Kalau apa yang dia katakan itu kebohongan, maka nyawanya akan jadi taruhannya. Dan Abaddon berkata, memang itulah kebenarannya. Golab mendengar orang itu meninggalkan kerajaannya di saat kritis. Jadi dirinya mengira pasti telah terjadi sesuatu yang besar. Tapi rupanya dia malah bermain-main di Demon Realm lantai bawah. Beberapa saat kemudian, di luar dinding tempatnya Gamaliel, beberapa sukibus tampaknya sedang bermain dengan beberapa pria bersayap ayam. Namun tak lama kemudian, sebuah guncangan yang cukup kuat mengejutkan mereka berempat, dan rupanya yang datang adalah sang Titan neraka. Golab berkata, segera panggil Gamaliel kemari karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Tapi pria itu berkata, yang mulia sedang sibuk. Golab berkata, dia benar-benar makhluk kotor yang diliputi nafsu.
Inilah kenapa dirinya benci datang ke tempat penuh maksiat seperti ini. Pria itu berkata, meskipun Tuan adalah orang hebat, tapi tetap saja harus membuat jadwal dengan yang mulia. Tapi Golab langsung mementungnya sambil berkata, pertama-tama dirinya harus menghukum para pezina. Golab berkata tangannya sekarang kotor gara-gara makhluk hina, jadi nanti setelah pulang dirinya harus mandi 17 kali untuk membersihkannya. Namun bersamaan dengan itu Gamaliel datang sambil berkata, berani sekali dia melakukan tindak kekerasan di dalam wilayahnya. Golab berkata dirinya sedang mencarinya, tapi mereka malah bermaksiat di depannya. Namun Gamaliel berkata, jadi itukah alasannya membunuh bawahannya? Golab berkata langsung saja ke intinya. Apakah dia sudah dengar kabar orang itu? Sejujurnya hanya soal waktu sebelum Thaumiel mengetahuinya. Tapi Gamaliel berkata, dirinya tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Selain itu, kenapa dia sangat serius mengenai ini? Dan Golab berkata, baik kita maupun bajingan di Celestial Realm. Bukankah mereka terus mengincar orang itu? Akan tetapi, orang yang menjaga sekaligus garda terdepan mereka justru meninggalkan kerajaannya selama waktu yang begitu lama. Bukankah itu sama saja dengan mengundang masalah? Golab berkata dia pasti sudah tahu juga kalau dirinya diam-diam ikut campur urusan Demon Realm menggunakan Belial. Tapi Gamaliel berkata, apakah dia tidak takut dirinya memberitahukan ini pada Thaumiel? Golab berkata, bukankah dia lebih parah karena ikut campur urusan Human Realm? Jadi meskipun dirinya mendapatkan hukuman, tapi hukuman dia akan jauh lebih parah. Gamaliel menanyakan, lalu apa yang akan dia lakukan sekarang? Dan Golab berkata dirinya berencana membujuknya sendiri agar kembali ke neraka. Gamaliel berkata jangan membuatnya tertawa. Sejak kapan orang itu mau dibujuk, tapi Golab berkata dirinya akan memastikan hal itu terjadi. Gamaliel memberitahu sejujurnya, dirinya tahu kalau orang itu terlibat dengan Demon Realm, karena dia menggagalkan urusannya di Human Realm saat menyelidiki manusia. Golab berkata kalau itu tempat yang bisa menghubungkannya dengan Human Realm dan Demon Realm, sudah pasti orang itu menetap di lantai 72 daripada lantai 1. Golab berkata sepertinya dirinya akan menemukan sesuatu kalau mulai mencarinya di sana. Jadi apakah sebaiknya dirinya mulai memancingnya? Berpindah ke lantai tengah Demon Realm, di mana seseorang melaporkan jika Belial telah gugur dalam medan pertempuran melawan Sere von Defata. Gremory berkata itu mustahil. Meskipun dia keturunan Ser von Defata, bukankah tidak masuk akal jika kekuatan Sere sudah berkembang sepesat ini? Pria itu berkata, kemungkinan besar kemajuan Sere berkat gurunya yang dirumorkan seorang demon misterius. Dan Gremory menanyakan apakah memang sehebat itu. Achilles berkata dirinya tidak terlalu yakin, tapi mengingat laju pertumbuhan Sere yang sangat pesat dan fakta Sitri yang sombong tetap mempertahankan aliansi, sudah pasti kemampuannya tidak sembarangan. Gremory menanyakan apakah orang itu bisa membuatnya naik sampai ke puncak, dan Achilles berkata dengan kemampuan yang mulia sudah pasti kemungkinannya sangat besar. Namun karena mereka beraliansi dengan Sitri, mereka pasti akan curiga kalau mereka ikut campur, dan Gremory berkata, kalau begitu ayo kita hancurkan aliansi mereka berdua dan merebut gurunya Sere. Beberapa saat kemudian Nahen mendapatkan laporan jika lantai 55 memulai perang dengan lantai 56. Tapi anehnya dia malah menawarkan sebuah aliansi dengan mereka. Mengingat sifat seorang Demon King, tidak mungkin lantai atas akan menawarkan aliansi duluan, kecuali ingin memanfaatkannya sebagai bidak. Dan Gremory adalah Demon King dari klan Dio yang tersisa. Nah, tahunya Gremory hanyalah Demon King biasa di dalam game. Bahkan dirinya hampir lupa kalau dia pernah ada gara-gara tidak pernah sempat melawannya. Chain berkata ada kemungkinan jika Gremory berusaha mengawasi mereka atau lebih buruk lagi, dia mencoba menyerap kekuatan mereka, dan Nahen berkata itu bisa berbahaya. Meskipun kekuatan individu Gremory lebih lemah dibanding Belial, tapi masalah sebenarnya adalah perbedaan kekuatan militer yang dimiliki. Nahen berkata pertama-tama dirinya akan mengirimkan Dane untuk mengawasi pergerakan Gremory dengan tujuan apa yang sebenarnya ingin dia raih. Namun ketika melihat Sere tiba-tiba masuk, Nahen menanyakan apakah pekerjaan hari ini sudah selesai, tapi Sere berkata Rea menyuruhnya istirahat sebentar. Sari berkata dirinya datang kemari untuk mengisi ulang energinya, dan Nahen berkata kalau begitu istirahatlah sebentar di sini. Chain berpikir beberapa tahun yang lalu, yang mulia adalah seorang Demon King muda yang telah kehilangan seluruh harapan. Namun sekarang, beliau telah tumbuh hingga mampu memengaruhi 5 lantai.
Awalnya Chain cukup ragu, karena dia bukanlah demon terkenal. Namun dengan kemurahan hatinya, beliau membalas keraguannya dengan hasil yang jauh melampaui harapannya. Karena beliau telah mengembalikan senyuman yang mulia, jadi dirinya berharap beliau akan selalu berada di sisinya yang mulia. Atau mungkin dirinya berharap terlalu banyak. Namun karena Chain tiba-tiba pergi mengambilkan camilan, Seri langsung melompat sambil berkata dirinya mau duduk di pangkuan guru, dan Nahen bertanya apakah dia sebahagia itu. Seri berkata, tentu saja. Dan karena dirinya bisa duduk di pangkuan guru, dirinya bisa menyelesaikan banyak pekerjaan menumpuk, dan Nahen berpikir apakah dirinya memberinya terlalu banyak pekerjaan. Nahen berkata kalau dia merasa terlalu terbebani dengan pekerjaannya, dia bisa menguranginya. Tapi Seri berkata tidak sebanyak itu, lagian dirinya masih mampu mengerjakannya. Seri menanyakan apakah guru bisa merekomendasikan gaya rambut seperti apa yang cocok untuknya karena dirinya mulai bosan, tapi Nahen berkata padahal itu sudah bagus. Seri berkata, apakah guru tidak memiliki selera dengan gaya rambut wanita? Tapi Nahen berkata dirinya tidak yakin, lagi pula dirinya tidak terlalu memperhatikannya. Seri berkata kalau begitu dirinya akan bertanya sesuatu pada guru saja, tapi Nahen berpikir sepertinya dia akan cemberut kalau dirinya tidak serius menanggapinya. Yah, singkatnya ini Nahen ditanyain, tapi jawabannya muter-muter sampai Seri mulai kesal. Ya wajar aja sih, tapi untungnya admin udah dapet ringkasannya. Intinya setelah dipaksa menjawab dan dirangkum sekilas, Nahen secara pribadi dirinya lebih suka model yang agak pendek dan asimetris, serta poni sedikit menutupi mata. Seri berkata itu adalah jawaban terpanjang dan paling spesifik. Ya emang jawabannya panjang edan, cuma admin ringkas-ringkas saja biar nggak kepanjangan. Seri berpikir ini adalah pertama kalinya dirinya tahu apa yang disukai guru. Jadi kalau begitu dirinya akan melakukan perubahan sedikit demi sedikit.